Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadirin yang kami hormati, Ketua DKM dan seluruh jajaran dari Masjid Jabarus Salam dan seluruh jamaah yang pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang luar biasa, dan termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, sholat subuh pada pagi hari ini bisa menjadikan kita, bisa menjadi wasilah sebab kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua terus selalu dalam ketaatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pagi hari ini belajar bersama. Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada ustadz, tidak ada jamaah, semuanya sama di dalam kapasitas kita untuk thalabul ilmi, mengisi waktu luang kita setelah kita melaksanakan perintah Allah sholat subuh. Saya akan mencoba hal yang paling mendasar di dalam peradaban agama Islam kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang bab sholat. Mohon maaf ketika nanti di dalam kami menyampaikan kurang berkenan atau kurang lengkap dan lain sebagainya. Mungkin di suatu ketika lain waktu kami bisa melengkapi. Karena pada pagi hari ini sesungguhnya dibilang siap ya agak siap, dibilang nggak siap juga nggak siap. Karena sifatnya mendadak banget, cabutan, pengganti, sehingga nanti ketika memang ada pertanyaan atau terkait dengan apa yang kami sampaikan, kalau bisa kami jawab, tapi kalau nggak bisa saya harus ada PR. Karena saya harus membuka buku ataupun kitab yang ada sehingga sesuai dengan dasar yang syar'i, sehingga nanti kalau memang terkait apa yang saya sampaikan dan dipertanyakan silahkan, tapi kalau bisa saya jawab, tapi kalau belum bisa saya tangguhkan untuk mungkin saya jawab melalui langsung ataupun tidak langsung, sehingga pertanyaan dan jawaban itu bisa
terjawab dengan baik sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Salat adalah merupakan salah satu ritual ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan merupakan kewajiban bagi kita. Sehingga salat sendiri adalah termasuk rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Artinya perintah salat untuk melaksanakan ibadah salat itu adalah merupakan kewajiban yang sangat penting di dalam kehidupan peradaban agama Islam. Karena salat juga merupakan salah satu amal yang akan ditanyakan, yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amal-amal yang lain kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama-tama yang akan dipertanyakan oleh Allah, yang akan dihitung oleh Allah sebelum perbuatan atau amal-amal yang lain, tidak ada lain kecuali as-shalah. Tidak az-zakah, tidak as-saum, yang sama-sama ada di dalam rukun Islam, tapi as-shalah. Fa in saluhat saluha khairun min amali. Apabila salatmu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal yang kita lakukan, sedekah kita, saum kita, zakat kita, dan termasuk muamalah yang lainnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in fasadat fasada syairun min amali. Apabila amal salat kita menurut Allah itu tidak baik, maka seluruh amal yang kita lakukan di luar pekerjaan salat, pelaksanaan salat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita di dalam sisa umur yang ada ini betul-betul kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah yang satu ini, yaitu yang disebut dengan salat. Jaga salat kita. Yang salat yang dimaksud adalah salat apa? Adalah salat yang 5 waktu. Karena macamnya salat banyak. Ada salat sunnah, ada salat sunnah pun masih banyak juga. Tapi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah salat yang 5 waktu atau disebut dengan salat fardu. Dan termasuk adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sedikit saya akan masuk terkait dengan pelaksanaan salat. Karena salat, kita berbicara dengan salat, itu kita tidak hanya bisa melihat dari sebuah gerakan saja. Di dalam melaksanakan ibadah salat, kita itu tidak bisa melihat dari sebuah pelaksanaan atau gerakan-gerakan salat saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti aku sholat. Nah, kalau merujuk daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, berarti siapa yang bisa melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga ada orang mengatakan kamu harus sholat sesuai dengan sunnah.
Saya nggak berani mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau menurut kita, kita melaksanakan sholat dengan baik itu sudah melaksanakan sunnah. Karena ketika nanti kita mengatakan sholatlah seperti yang disunnahkan atau yang sesuai dengan sunnah, berarti ada sholat yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi bagaimana kita berusaha melaksanakan sholat itu dengan penuh keikhlasan karena Allah, melaksanakan sholat itu dengan penuh kekhusyukan karena Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kecuali para sahabat. Sahabat pun masih berbeda. Mungkin ada ketika sahabat yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ada juga sholatnya ada yang di samping, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Ya. Sampai sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai salafun soleh, ulama, sampai guru-guru kita mengajarkan sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kita melihat satu persatu orang sehingga menyalahkan orang itu di dalam pelaksanaan sholat. Karena di dalam kita melaksanakan ibadah sholat itu, kalau di dalam melihat gerakannya, hampir semua tidak sama. Dan kita tidak boleh menyalahkan satu di antara yang lain. Karena semua pemahaman di antara satu dengan yang lain itu berbeda. Yang terpenting di dalam kita melaksanakan sholat, yang pertama adalah syarat dan rukunnya. Sudah terpenuhi, ya sudah. Misalnya saja, mulai dari takbiratul ihram. Kan sholat itu pada dasarnya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Mulai dari takbiratul ihram itu aja sudah bedanya minta ampun. Ada yang segini, Allahu Akbar. Ada yang segini, Allahu Akbar. Ada yang segini harus nempel di ujung telinga, Allahu Akbar. Ada bahkan yang lebih tinggi lagi, Allahu Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar menurut pemahaman dan keyakinannya. Jadi yang seperti ini, diajak yang seperti ini juga nggak mau. Pasti nanti ketika itu dihadapkan, didiskusikan, nggak akan selesai. Karena semuanya itu sesuai dengan pemahaman dan keyakinan dan merupakan ilmu yang didapat dari guru dan lain sebagainya. Jadi kita tidak usah memperdebatkan, oh itu salah, oh itu benar. Semuanya benar karena kita satu tujuan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah yang nggak sholat. Itu yang salah yang nggak sholat. Itu baru takbiratul ihramnya, belum bersendekapnya. Habis takbiratul ihram kita bersendekap, beda. Ada yang di sini katanya memegangi hati yang kiri, itu hati di sini dipegangi biar nggak lari ya, misalnya gitu. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada. Semuanya itu benar menurut keyakinan dan pemahaman masing-masing. Yang salah itu yang menyalah-nyalahkan. Jangan pernah disalahkan karena semuanya ada dasar dan mempunyai dasar masing-masing. Kita harus memahami di dalam ilmu fikih itu kan luas. Jadi nggak usah kita berpatokan, wah nggak boleh Pak begini, Pak yang benar begini misalnya. Oh nggak boleh begini Pak, yang benar begini, dan lain sebagainya. Buka itu fikih bab sholat, itu akan luas dan bisa menjadi referensi kita semua. Silahkan
Yang terpenting dalam melaksanakan ibadah sholat itu adalah ikhlas, sabar, dan penuh kekhusyuan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat hanya karena gerakan. Kalau kita hanya melihat dengan gerakan, kita akan bisa, hati kita akan kotor karena melihat orang lain. Hadapkan hati kita ketika sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita nanti berada di Saudi Arabia ketika bulan haji. Subhanallah. Subhanallah. Ada yang bahkan tidak bersendekap. Allahu Akbar langsung begini. Loh, kalau kita salahkan, apa hak kita? Ada yang nggak bersendekap langsung begini biasa. Ada juga habis itu juga bagaimana apa perbuatan mereka banyak yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita melihat hanya sebatas gerakan, habislah apa yang kita lakukan ketika di dalam sholat, hanya melihat yang sebelahnya dan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan sholat nggak usah tergesa-gesa, Pak. Nggak usah tergesa-gesa. Karena kita niat untuk sholat ini karena menghadap Allah. Sarana berkomunikasi kita dengan Allah itu di dalam sholat. Nggak usah tergesa-gesa. Diawali dengan mungkin berdiri dengan sempurna dulu. Dengan membaca mungkin istighfar atau syahadat. Ditambah dengan membiasakan membaca surat An-Nas untuk memohon perlindungan dari was-was kita, mohon perlindungan dari godaan setan, jin dan lain sebagainya, agar supaya betul-betul di dalam sholat kita itu khusyuk, kita mendapatkan kekhusyuan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus lari-lari langsung begini. Boleh itu boleh. Di dalam sholat itu ada sebuah hal yang diwajibkan, ada juga sebuah hal yang disunnahkan. Perbanyaklah yang disunnahkan ini kita ambil untuk menambah daripada yang wajib. Jadi itu baru di dalam takbiratul ihram, sendekap dan lain sebagainya. Pendapat itu banyak karena memang dalilnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah kerjakanlah sholat seperti aku mengerjakan sholat. Sehingga pendapat itu berbeda-beda. Karena yang bisa melihat langsung hanya insya Allah ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atau sahabat-sahabat yang terdekat dan lain sebagainya. Kalau sudah dari kita ini ya sudah nggak bisa sama sekali melihat, karena sudah jalurnya sudah banyak dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, soleh, ulama, dan lain sebagainya sampai guru-guru kita. Yang kedua, ini masih dalam gerakan sholat. Itu kita jangan melihat sholat itu hanya dari gerakan. Yang ketiga selanjutnya, di dalam kita sujud. Mau sujud saja ya, langsung aja. Sujud itu berbagai macam ada. Kalau menurut Imam Al-Albani, itu sujud itu didahulukan tangannya sebelum lututnya. Jadi mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, yang menurut Imam An-Nawawi adalah lebih kuat adalah mendahulukan lututnya sebelum tangannya. Ini ada dua perbedaan. Tapi apakah dari dua ini benar? Benar, semua benar. Apakah mendahulukan tangannya dulu sebelum lututnya? Apakah lututnya dulu sebelum
tangannya. Itu ada. Kalau dalam Al-Albani yang disahihkan Al-Albani itu begitu. Jadi mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Tapi kalau Syekh Imam An-Nawawi itu menyebutkan bahwa yang baik itu adalah mendahulukan lututnya sebelum tangannya. Terserah, yang nyaman bagi kita terserah. Kalau yang mungkin lagi pinggangnya agak sakit, ya didahulukan tangannya. Kalau memang pas normal, ya didahulukan lututnya. Terus nggak usah. Kalau kita hanya melihat dari sisi gerakannya di dalam sholat itu, ya kita akan habis untuk melihat teman kita sholat. Yang terpenting di dalam sholat kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena memang di dalam pergerakan sholat ini tidak ada sebuah aturan yang pakem, ada sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Kalau nanti saya ajarkan, mungkin saya mengajarkan sesuai dengan versi saya, mungkin juga nanti akan menimbulkan perdebatan, diskusi yang panjang. Karena yang jelas kalau saya menganut Imam An-Nawawi dan madhab saya adalah Imam Syafi'i. Dari madhab 4 itu berbeda-beda Pak, di dalam cara melaksanakan atau gerakan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Oleh karenanya, ayo kita bersama-sama bisa memahami saudara-saudara kita bagaimana di dalam sholatnya, bagaimana dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Tidak usah kita menyalahkan, tidak usah kita melihat yang lain itu tidak benar, yang benar kita, atau yang lain itu benar, yang salah itu kita, tidak. Akan tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita melaksanakan sholat karena Allah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi kita sudah cukup. Jadi jangan kita memaksakan diri untuk mengajak orang lain, itu salah, kamu harus begini, kamu harus begini, dan lain sebagainya. Itu yang justru tidak benar dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini marilah kita jaga sholat kita, terutama sholat yang 5 waktu. Jangan sampai dengan sengaja kita meninggalkan perintah Allah yang satu ini, yaitu sholat 5 waktu. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, situasinya kita tetap diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Dan lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mempunyai kesempatan bisa berjamaah di masjid terdekat kita bersama jamaah yang lain. Upayakan dalam setiap sholat kita untuk selalu berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Kalau di rumah otomatis dengan istri dan anak kita, tapi kalau di masjid kita mengikuti imam yang ada di masjid beserta jamaah yang lain, insya Allah itu lebih afdol, lebih utama daripada kita sholat munfarid, kita sholat sendiri-sendiri. Karena di situ selisihnya adalah 26 kali. Kalau yang sendiri cuma 1 kali, kalau yang berjamaah kita mendapatkan 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sayang sekali di sisa umur kita ini, ketika kita ada kesibukan sedikit sudah tidak sholat, apalagi meninggalkan sholat dengan sengaja, niscaya itu akan memperberat kita, memperberat hisab kita
nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ada banyak hal di akhir zaman ini, bahwa ada yang mengatakan kita nggak usah sholat tapi diganti dengan sedekah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak udah sholat diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik saja cukup. Itu tidak akan pernah bisa, dan tidak ada dalilnya ketika sholat tidak bisa digantikan dengan yang lain, kecuali memang kita sudah tidak ada dan dibayarkan dengan fidyah dan lain sebagainya. Kalau kita sholat, tidak sholat duhur misalnya, tidak sholat asar kita, lalu kita ganti dengan sedekah, niscaya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh pahala sholat. Oleh karenanya, setiap sekarang ada banyak hal orang yang mengatakan begini dan begitu, untuk bagaimana agar supaya kita tidak sholat. Jangan percaya, karena itu sesungguhnya akan menyesatkan kita semua. Tetap kita menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita, mulai dari zuhur sampai subuh, kita berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan dan mendapatkan hidayah, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, utamanya dengan berjamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau sekarang agak sedikit Pak Muin, biasanya saya nggak mau ditanya, tapi kalau sekarang mau diskusi ya monggo. Tapi dengan catatan, kalau memang saya nanti nggak bisa, saya tunda, saya juga ngerepek dulu. Saya ambilkan nanti bukunya kalau memang ada yang ditanyakan. Mungkin ada waktu 2 menit, Pak Muin mau tanya, silahkan. Sebelum kita katanya ada menu spesial. Ada yang ditanyakan bab sholat, monggo. Insyaallah kita berdiskusi, bukan saya menjawab. Saya hitung 2 kali saja ya, 1,5. Enggak ada Pak Haji Muin? Gimana? Oh sudah, alhamdulillah. Kalau bab sholat sudah paham dan sepaham. Bukan sudah paham, tapi sepaham. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa menjaga sholat kita. Dan kita termasuk hamba Allah nanti yang betul-betul di hadapan Allah menjadi hamba pilihan Allah karena sholat kita. Dan mari kita akhiri dengan doa, dan mudah-mudahan selalu kita betul-betul nih di akhir. Saya itu nggak tahu ya, sekarang akhir-akhir ini kok takut dengan mati, kenapa ya? Kayak belum siap gitu, kayak ndak ada. Dikit-dikit saya itu agak cengeng ketika berbicara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti akan kembali, dan apa yang kita bawa gitu loh. Apa yang kita bawa. Saya pernah membaca sedikit aja ya. Membaca, ya Allah, nanti Allah itu ketika kita sudah di alam kubur, dikuburkan, ketika kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita, roh kita dikembalikan. Roh kita dikembalikan. Ketika kita dikuburkan, itu dalam keadaan roh kita belum ada di jasad kita. Ketika kita ditinggalkan beberapa jengkal oleh saudara dan anak kita, itu dikembalikan lagi roh kita. Itu yang kita pikirkan, ya Allah. Sedangkan kita lewat kuburan aja sudah seperti itu, apalagi kita di dalam kubur dengan jasad dan roh kita dikembalikan. Betapa dahsyatnya itu. Dan itu hanya satu yang bisa menolong kita tidak takut, adalah amal kita. Termasuk sholat kita ini. Kalau sholat kita ada, Al-Quran yang kita baca ada, itulah yang akan menemani kita dan tidak akan membuat takut kita. Dan sedangkan kita apa? Masya Allah. Ayo Pak, kita betul-betul
Kalau anak-anak muda itu mungkin masih terlalu belum berpikir banyak. Tapi kalau sudah kita yang usia 50 ke atas ini masih belum memikirkan hal-hal yang semacam itu, Pak, subhanallah. Kita betul-betul akan nggak bisa kita bayangkan kayak apa rasanya ketika nanti di dalam kubur kita nggak punya modal, nggak punya bekal yang kita banggakan di hadapan Allah. Al-Quran kita tinggalkan, sholat juga kita masih bolong-bolong, zikir-zikir yang lain kita nggak punya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.